هذا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, Pak Jamal belum ditampilkan ya? Ya, hadis arba'in ya. Baik, kita mulai saja ya. Al-hadisul awal an Amiril Mukminin Abi Hafsin. Dari Amirul Mukminin. Siapa dia? Abi Hafs. Kalau pakai kata Abi itu namanya kunyah Abu Hurairah, Abu Bakar, Abul Qasim itu kunyahnya Nabi. Abu Hafs bapaknya si Hafsah. Siapa dia? Umar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Umar yang berkata nih. Apa kata dia? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar ini langsung mendengar Rasulullah bersabda. Innamal a'malu binniyat. Segitu dulu. Dulu kita belajar qasar. Di antara tanda qasar, cara, ciri, innama. Maka maknanya pasti pakai hanya. Kalau kita artikan berdasarkan kaidah qasar, segala perbuatan yang dilihat oleh Allah hanya niat. Hanya disebut maksur alaih. Akmal disebut maksur. Apapun pekerjaannya hanya niat. Itu qasar sudut pandang adat. Yaitu ada innama sebagai adat qasar. Yang kedua, dulu pelajaran ma'ani ada ijaz. Ini singkat. Lafaznya pendek, maknanya banyak. Itu namanya ijaz. Tapi tak ada yang dibuang. Namanya ijaz qasar. Ada dua penumpukan yang harus dilihat lewat sudut pandang yang tepat. Sudut pandang qasar ada innama. Sudut pandang ijaz itnab ini ijaz. Ketemu lagi kata qasar. Pada kata apa lafaznya pendek, maknanya banyak? Akmal. Akmal itu pekerjaan, segala pekerjaan. Boleh disebutin itu. Pekerjaan apa? Dari ujung rambut sampai ujung kuku. Masuk tuh pekerjaan. Kalau dihubungkan dengan iman, iman adalah kerja. Kerja apa saja yang sebagai mukmin harus berdasarkan iman. Amanu wa amilu. Apa saja. Maka tak ada sepotong detik pun, sejengkal tanah pun yang Allah berikan, kecuali semuanya merupakan sarana, prasarana, akmal. Sebagai mukmin, akmal atas dasar iman. Amal yang atas dasar iman, pasti tujuannya lillah. Nah, lillah itu adalah niat. Itu diimplementasikan Pak Binia. Niatnya lillah apa bukan? Mulai dari makan, minum, dan seterusnya. Apa saja aktivitas kita.
Yang dilihat niatnya. Innamal a'malu binniyat. Baru lanjutannya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Innama lagi. Likulli imri'in ma nawa. Segitu dulu. Inna tadinya menasabkan isim merupakan khobar. Pas ada ma-nya namanya lil ilqa. Inna tak beramal. Tapi kemudian dia pasti masuknya kepada jumlah ismiyah dalam contoh ini. Ada mubtada. Mubtadanya manawa. Sesungguhnya apa yang diniatkan oleh seseorang, apa yang diniatkan likulli imri'in manawa. Saya ulangi, sesungguhnya apa yang diniatkan itu kembali kepada seseorang yang meniatkannya, kepada siapa saja yang meniatkannya. Sudah paham? Sesuai dengan yang diniatkan itu kurang lebih. Likulli itu khobar muqaddam. Manawanya mubtada muakhir. Ada lagi penumpukan kosor. Pertama ada innama. Yang kedua takdim mahakku takhir. Kosor itu sendiri fungsinya taukid. Maka di sini ada dua taukid. Pertama innama, kedua takdim mahakku takhir. Mendahulukan yang seharusnya. Baru kita artikan. Sesungguhnya bagi seseorang itu dilengkapi lagi. Apa yang diperoleh oleh seseorang itu mana sesuai dengan yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah, kasusnya hijrah. Maka barang siapa yang hijrahnya ditujukan kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasul. Maka hijrahnya itu pahalanya akan dia peroleh sesuai dengan yang dia niatkan. Ini kata kunci ingin memahami dan melebarkan makna pada kata hijrah. Hijrah saat kejadian hadis yang diucapkan oleh Rasul ini memang hijrah dalam artian real dari Makkah ke Madinah. Hijrah, hijrah, hijrah. Pada saat yang sama ada seorang pemuda ingin menikah. Menikahi seorang wanita cantik. Pas dia mau menikahi, si wanita cantik itu bilang, boleh, saya terima. Saya mau nikah sama kamu. Dengan syarat, kamu ikut hijrah. Tuh, ikut dia hijrah. Nabi dikasih tahu sama malaikat. Dan tahu dia. Tuh, si A ikut hijrahnya karena hijrah menjadi syarat dia bisa nikah. Akhirnya redaksinya itu mulanya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimro'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Barang siapa hijrahnya karena dunia. Paham aku? Real, saat itu ada yang hijrah, kan nggak bawa apa-apa. Antar di sana kita dapat tanah, dapat rumah, dapat itu kan dunia. Umpamanya dapat, ya udah segitu. Di sisi Allah mah nggak dapat apa-apa. Umpamanya hijrah, terus pulang lagi, dia jadi nikah, ya udah segitu dapatnya.
Seluruhnya itu merupakan gambaran Rasulullah terkait dengan amalan yang hanya dilihat niatnya. Tuh penjabaran dari innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya. Besok Idul Korban. Masuk amalan. Akmal. Dapat apa enggak pahala korban tergantung dia niatnya. Apakah karena lillah? Apakah karena pengen dilihat orang sebagai pengorban gitu, mudhohi. Kecil sekali tapi penting. Luar biasa. Ya. Luar biasa bukan cuma kedudukannya, tetapi juga resikonya. Resikonya. Pada saat yang sama, kecil tapi besar. Apanya? Godaannya besar. Pengennya sih ikhlas. Tapi kadang-kadang di balik ikhlas pengen juga sih orang pada tahu. Ya begitu. Oh, subhanallah. Luar biasa. Begitu besar godaannya, terus menang, maka menjadi begitu penting. Dan besar pula pahalanya. Oke, baru kita dalami hijrah. Dulu di zaman Nabi, hijrah dalam artian fisik, pindah. Nah, sekarang kata hijrah kan banyak yang kita dengar. Tadinya nggak berjilbab, terus berjilbab, hijrah bahasanya. Tadinya non-muslim, pindah ke masuk Islam. Bahasanya media sosial tuh hijrah, paham? Atau sebaliknya, tadinya artis muslim, pindah ke non-muslim. Nama hijrah. Baik yang fisik maupun yang non-fisik, ada substansi yang sama, yaitu pindah. Pindah. Baru kita hubungkan dengan akmal. Akmal. Tadinya perbuatan, kurang dermawan jadi dermawan. Hijrah. Kurang soleh jadi tambah soleh. Belum soleh jadi soleh. Ya, berorientasi kepada dunia terus pindah. Hijrah artinya luas sekali. Luas sekali. Bahkan tak berlebihan, bulan Ramadan dicanangkan sebagai bulan puasa, itu kan latihan berhijrah. Dan berhijrah. Ibadah terbagi 3. Ada kolbiyah, ada badaniyah. Ketiga, kolbiyah, maliyah. Yang keempat, gabungan dari semua. Paham? Dalam sholat ada kolbiyah, ada fikliyah, ada apa namanya? Maliyah ada dikit, maliyah tetap aurat. Dari sekian ibadah yang substansial adalah kolbiyah. Itulah dia niat. Adanya di hati. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Oke, selesai. Nih. Rawahu imama al-muhaddisin. 2 imam hadis. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Nisaburi. Ya, itu nama panjang dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selesai. Berikutnya banyak. Nah, al-hadisus tsani. Hadis yang kedua. An Umar
Dari Umar lagi. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, bainama nahnu julus. Saat kami pada duduk. Beberapa orang berada. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi Rasulullah. Zata yaumin. Suatu hari. Ittala'a al rajulun syadidun. Datang seseorang. Nggak dikenal. Syadidu bayadis siap. Bajunya putih banget. Syadidu sawadis sya'ri. Sya'ri bukan sya'ri. Rambutnya hitam sekali. La yura alaihi asaru. As-safar. Tidak dilihat bekas-bekas tapak kakinya. Kan padang pasir kalau dia datang, ada orang datang, ada tapak kakinya. Ini mah enggak. Wala ya'rifuhu minna ahad. Di antara kami enggak pada kenal. Siapa dia? Hatta jalasa. Kemudian dia duduk ilan Nabi, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ala fakhizaihi. Sebentar. Fa'asnada. Maka dia menyandarkan rukbataihi ila rukbataihi. Dua dengkulnya beradu sama dua dengkul Nabi. Dekat. Yang banyak oleh para guru mengambil pelajaran adab. Belajar kepada guru. Dekat, jangan jauh-jauh. Duduknya di depan kalau di kelas itu. Lebih sunnah gitu kurang lebih. Iya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi. Ini belajar domir nih. Kemudian dia wadoa si rojul yang kemudian adalah malaikat. Kafaihi, dua telapak tangannya. Ini domir masih gampang. Dua telapak tangan dia tuh si rojul. Ala fakhidaihi, di atas dua pahanya. Nah, domir hi yang ini kembalinya kemana? Satu bilang ke malaikat itu sendiri. Si rojul. Jadi dia pegang dua pahanya. Paha dia sendiri. Yang kedua, tidak. Fakhidaihi, hi-nya kembali ke Nabi. Jadi dua telapak tangannya pegangan paha Nabi. Udah dah. Masing-masing cenderungnya kemana. Sebab dua hal tersebut sama-sama mungkin. Habis sudah dipegang, waqalah. Dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kasih tahu. Ai a'limni. Kasih tahu aku. Tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, Al-Islam, Islam adalah artinya engkau jadi Islam. Siapapun bisa masuk Islam. Syaratnya yang kemudian disebut sebagai rukun Islam. Antashhada alla ilaha illallah. Engkau bersaksi. Engkau bersaksi. Bersaksi apa? Bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Oh, ini dibahas panjang sekali. Ya, pertama kata bersaksi. Artinya keberadaan, kebenaran,
tak ada Tuhan sebagai pencipta kecuali Allah, itu bisa kita saksikan seperti halnya kita menyaksikan benda-benda kejadian apa saja lewat mata kita. Tapi ini kesaksiannya pikiran. Ada sedotan gelas aqua. Pikiran kita berkata, ada yang bikin apa jadi sendiri? Akal menjawab, nggak mungkin jadi sendiri. Pasti ada yang bikin. Tuh, gitu. Ketika akal berkata dan tak ada aksioma lain, itu namanya asyhadu. Itu namanya menyaksikan. Baru ke yang gede sendiri, gedean dikit. No, lumpur lapindo. Itu jadi sendiri, terjadi sendiri apa ada yang membuat, menjadikan. Jadi sendiri emang dia apaan? Dia kan nggak bisa menciptakan. Itu. Kalau sampai pada titik itu pikiran bahwa semuanya ada yang menciptakan dan tak ada lain yang menciptakan itu kecuali Allah, itu namanya asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan kecuali Allah. Baru wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad suruh Allah. Yang pertama, yang kedua waktu shalah, menegakkan sholat. Disebut sholat, maksudnya pelajaran yang ada di dalam sholat. Ya, belajar balaghah gitu. Tu'ti zakah, melakukan zakat. Tasum, puasa Ramadan. Tahujjul bait, pergi haji. Ini stata'ta ilaihi sabila. Kalau sanggup. Qala, udah dijawab, dia bilang shadaqta, benar. Fa'ajibna lahu. Kami para sahabat, kata Umar, udah kaget. Tadi nanya. Udah dijawab, bilang shadaqta, berarti dia lebih tahu. Lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya tapi membenarkan. Itu kekaguman, keheranan. Ya, para sahabat. Qala fa akhbirni 'anil iman. Nanya lagi. Kasih tahu kami apa itu iman. Qala antu'mina billah, engkau iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, wa tu'mina, berikutnya bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada qada dan qadar, kepada takdir baik, takdir buruk, yang kemudian kita kenal sebagai rukun iman. Udah dijawab begitu, dia bilang lagi shadaqta. Kagum lagi. Kayak model di kelas dah. Kelas nih. Nanya, Pak, mubtada muawwal itu apa? Dijawab. Saya jawab. Begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Dia bilang, benar Ustaz. Itu emang. Lah coba bayangin. Yang lain pada nggak itu. Kesel itu yang lain. Tahu nanya. Kurang lebih begitu. Di sini bukan kesel. Kagum. Ya. Qala, nanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Kasih tahu saya apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah, engkau menyembah Allah seolah engkau melihatnya.
Fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, sesungguhnya dia melihat engkau. Melihat dimaksud bukan dengan mata kepala, tapi dengan pikiran. Pikiran, paham ya? Bahkan kemudian menjadi meningkat dengan keyakinan. Mata kepala mah Allah nggak bisa lihat. Qala, nanya lagi dia, fa akhbirni anis sa'ah. Kasih tahu saya tentang sa'ah kiamat. Qala, baru ini. Nabi bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ada ma, ada jar, itu taukid. Justru yang ditanya itu tidak lebih tahu ketimbang yang nanya. Orang yang nanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Ya udah, tanda-tandanya aja lah. Kalau kiamat emang Nabi pun nggak tahu. Bukan dalam surat apa itu Insyikok kalau nggak salah itu udah lewat dalam tafsir itu dia selalu anis saati ayyana mursaha. Itu Nabi seolah-olah tahu lalu tegur oleh Allah. Tegur oleh Allah, dia nggak tahu mau pura-pura tahu. Nah, yang ditanya oleh si Rojul Jibril ini tanda-tandanya. Qala antalidal amatu robbataha. Budak perempuan melahirkan amatu robbataha. Robbah tuannya. Talidal amatu robbataha. Melahirkan tuannya. Paham maksudnya? Si A punya budak perempuan. Nikah. Punya anak. Maka si istrinya itu yang budak kan disebut amah. Lahir anaknya. Anaknya jadi tuan terhadap ibunya. Robbataha. Paham itu? Wa antarul hufatal urota al alata ri'a apa ini ya? Syat ri'a asyad yatatawaluna fil bunyan. Engkau lihat taruh nih tanda-tanda. Hufat orang yang telanjang kaki. Gak punya sendal. Paham? Kinayah. Dari sangat miskin sendal aja gak punya. Wal urat telanjang. Allah miskin. Belum miskin. Wari pengembala kambing. Kau lihat mereka-mereka yang dulu miskin, ya tatawaluna fil dunya. Pada bikin rumah main tinggi-tinggi ya. Paham? Ini simbol kinayah juga. Simbol kaya. Orang miskin pada kaya. Tadinya nggak punya apa-apa. Sendal aja nggak punya. Terus jadi konglomerat. Tatawaluna fil dunya. Cara fenomena bahwa bunyan orang terbatasnya tanah, engkau naik tinggi-tinggi. Itu lihat rumah susun. Luar biasa. Apalagi ada orang punya apartemen. Bukan cuma rumah tinggal aja, apartemen dia punya. Oke, itu tanda tanya. Suman tolako. Habis nanya itu, intolako, pergi. Falabistu maliyan. Aku, kata Umar. Labis itu tinggal. Aku tinggal malian bingung. Sumakola. Berikutnya. Ya Umar. Oh Nabi ini berkata.
Pas dia pergi, Nabi berkata, Umar, atadri manisain. Kamu tahu nggak? Siapa tadi yang nanya? Qultu. Aku bilang. Umar nih baru. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril. Itu malaikat Jibril. Malaikat itu makhluk multi dimensi. Dia bisa membentuk dirinya apa saja. Sesuai yang diinginkan dan kebutuhan. Kalau bentuk sebenarnya itu luar biasa. Dulu lagi baca tafsir ketemu di kita. Rasulullah minta pengen ngelihat bentuk Jibril yang sebenarnya. Di mana? Ayo kalau mau. Jibril bilang, no di sana. Oh nggak bisa, nggak muat. Oh di sana. Nah, di sana baru muat. Ditunjukkan, Masya Allah. Sayapnya antara timur dan barat. Luar biasa indah, memukau. Dan akhirnya karena saking memukau jadi mengerikan. Maka Nabi Muhammad, sudah. Jangan tunjukkan lagi. Nah, ini dalam konteks ini Jibril berbentuk seorang laki-laki berbaju putih dengan rambut hitam, nggak kelihatan telapak kaki bekas dia melangkah. Kasih tahu oleh Nabi, innahu Jibril. Atakum, tuh atakum. Hakikatnya dia datang kepada kalian, bukan kepada aku saja. Ngapain? Yu'allimukum, mengajarkan kalian dinakum, tentang agama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa pelajaran tentang agama? Para ulama menyebutnya Islam, iman, ihsan, itu rukun agama. Baru dibilang beragama kita, seseorang, kalau dia berislam, kalau enggak, cuman berislam, beriman, berihsan. Kalau cuma satu aja, nggak bisa dianggap beragama. Iya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas sesi ini. Selanjutnya kita buka permintaannya jawab dulu Ustaz. Dua hadis ini kita dapati tadi, hadis pertama dan hadis boleh. Ya Ustaz. Silakan Pak Rial, Emerald. Sudah kayak orang. Awan telat Pak Ustaz. Silakan. Tanya Pak Ustaz itu tadi kesimpulannya bahwa Islam itu agama itu ya tadi kan iman, Islam sama ihsan. Tadi saya kurang nangkep ngambil kesimpulan itu dari yang mana Pak Ustaz? Penjelasannya. Dari pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad dalam rangka memberi pengajaran kepada kita tentang agama. Oh, baru dianggap beragama kalau dia beriman. Plus berislam, plus berihsan. Sehingga dulu pernah saya bilang, para ulama memberikan gambaran dalam rangka menjelaskan lebih lagi, beragama ibarat pohon. Ada akar, ada batang, dedaunan, ada buah. Mana yang akar itu iman? Batang dan dedaunan Islam. Buah ihsan. Bisa dibilang pohon kalau cuma akar doang. Akar alang-alang namanya. Bisa dibilang pohon kalau cuma batang doang. Cuma pohon mati disenderin. Bisa dibilang pohon kalau buah doang. Tuh, jadi beragama ibarat pohon. Bahkan tamsil ini luar biasa tinggi. Apa itu pelajaran berikutnya lewat tamsil ini? Kalau akarnya duren, batangnya duren dong. Buahnya duren.
Akarnya iman, Islam, nanti buahnya juga Islam. Akarnya rambutan, batang pohon, daunnya rambutan, buahnya rambutan. Maka kalau melihat fenomena keberagamaan di zaman sekarang, bisa juga dulu atau akan datang, ibarat pohon, akarnya duren, batangnya kecapi. Jadi apa, Ustaz? Dilihat terus buahnya kagak enak dimakan. Boleh kita realkan. Akarnya memang ya iman kepada Allah, rukun iman. Batangnya juga ibadahnya, ya dia haji, dia profesor, dia kiai. Giliran buahnya kagak enak dimakan. Apa dia kata? Semua agama sama. Tuh buah itu. Pada enak dimakan. Kesel. Apalagi kata dia, semuanya masuk surga. Kagak enak dimakan. Apalagi yang terakhir sedang viral. Yang paling akhir viral yaitu doa jangan diaminin. Belum lagi sih sholat berjamaah, perempuan juga di depan, nggak apa-apa. Enak pada dimakan? Tidak enak. Ya, kalau sholat jamaah, renggangin. Tafassahu yafsahillah. Kagak enak dimakan. Coba itu. Kata Allah dalam Al-Qur'annya, masjid rumahku. Jangan kau berdoa di situ selain kepadaku. Tempat mentauhidkanku itu masjid. Dia salamnya Yahudi. Tuh, itu buah, kagak pada enak. Oleh karena itu gambarannya ibarat akarnya duren, batangnya kecapi, giliran buahnya apa itu ya yang enak dimakan Pak Jamal? Apaan, Ustaz, itu? Buah apaan? Mana yang nanya pulang ya? Ada. Bentar, nggak bisa. Tapi ini nggak bisa keluar. Bisa. Keluar. Putus-putus siapa? Mas Arial. Bisa, Pak. Halo. Sorry ya. Enggak, lanjut terus. Iya. Bagus. Ada lagi. Silakan. Kan tadi kan pertanyaannya ada 3 tuh. Yang pertama yang asyhadu alla ilaha illallah, terus kemudian haji dan sebagainya, itu kan Islamnya. Imannya tadi mungkin yang saya tangkap mungkin yang pertanyaan mengenai itu ya, hari akhir itu mungkin ya Pak Ustadz ya. Tapi yang ihsannya yang mana Pak Ustadz? Jadi ulama bisa menyimpulkan itu Pak Ustadz dari pertanyaan tadi, pertanyaannya malaikat ke Nabi. Kan pertanyaan 3. Ya, 3. Dibahasakan oleh ulama itu sebagai rukun agama. Iman, Islam, sama ihsan tadi. Seseorang baru dianggap beragama kalau rukunnya terpenuhi, yaitu 3. Dia mukmin, dia muslim, dia muhsin. Lalu dalam rangka menjelaskannya diberi ilustrasi dengan pohon. Ada akar, ada batang, ada buah. Bisa dibilang pohon kalau akar doang. Iman doang. Ya. Bisa. Kan itu tamsil yang luar biasa kuat. Bisa dibilang pohon kalau cuma batang doang. Bisa dibilang pohon kalau cuma buah doang. Bisa. Oleh karena itu jangan anggap beragama. Kalau ada orang ngaku beragama cuman eling doang. Iya, Kan Pak Ustadz, Afwan, Pak Ustadz. Ya kalau penjelasannya Iya. pohon itu kan jelas sekali Pak Ustadz ya. Cuma kan Iya. ceritanya kalau kita kan lihat
kepintaran ulama sehingga dia bisa menafsirkan itu, makanya butuh ulama gitu ya. Jadi dengan penjelasan pohon jelas gitu. Tapi kalau kita nih baca hadis gitu kan, Ya. baca hadisnya kayak tadi 3 pertanyaan itu kan mungkin oh ya ini rukun Islam dapat gitu ya. Terus kemudian ini rukun imannya apa dari pertanyaan tentang kesimpulan bahwa Rasulullah SAW bilang dia mengajarkan kalian tentang agama. Ya udah, terus kan akhirnya kesimpulannya tadi pertanyaan yang ada haji, terus kemudian ada diriin sholat, terus kemudian ada itu kita bilang kan Islamnya. Imannya mungkin tadi yang pertanyaan malaikat mengenai hari akhir gitu kan, kita nggak tahu, jadi cuman mengimankan saja. Nah, cuman yang ihsannya saya belum nangkep yang pertanyaan yang mana gitu Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Jadi artinya, Perbuatan. Maka iya betul, kalau saya paham. Ihsan itu disebut sebagai akhlak. Akhlak itu buah. Buah dari iman dan Islam kan berbuah akar sama pohon, sama batang. Mana ihsan itu sikap akhlak. Maka pertanyaan Jibril terkait dengan iman yang isinya keyakinan disebut akidah. Pertanyaan Jibril tentang Islam isinya ibadah disebut syariah. Pertanyaan Jibril terkait dengan ihsan dilihat isinya disebut dengan akhlak. Unsur agama, rukun agama 3. Pertama akidah, kedua syariah, yang ketiga akhlak. Mungkin itu yang tadi kita. syukran Ustadz. Iya. Baik. Baik, ada lagi yang lain? Pak, gimana Pak Syarial? Nangkep ya? Jadi kalau Pak Syarial nanam pohon duren, ya akarnya akar duren, batangnya batang duren. Nah, tentu saja buahnya duren petruk. Kalau bibitnya petruk, mati suara Bapak. Iya. Pasarnya di kali ya, di kendaraan ya sambil nge-grab ya. Iya Pak Ustadz. Mungkin juga tadi dari adab yang terjadi itu mungkin ada pelajaran adab mengajar tadi mungkin ya dari malaikat dengan Oh iya, ada ada adabnya itu yang belajar. mungkin ada belajarnya itu mungkin Ada yang belajar. mungkin memukau gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi bisa dibilang ya. Ya. Belajar di LBG jangan terlambat dan duduk di depan, maksudnya gitu. Ya gitu. Ini sama Pak Ustadz kan udah deket-deketan nih Pak Ustadz, udah muka sama muka nih Pak Ustadz. Jangan cari AC dulu di bawah AC. Kalau di LBG jangan kayak Pak Jamal, udah mau pulang baru datang. Iya. Dia ngecek dulu dia mah. Ya Ustadz, syukron Ustadz. Baik. Yang lainnya silakan Pak Rusli. Ya Pak Rusli. Halo Pak. Pak Rusli biasa ngarut ini. Halo Pak. Gak ada. Baik. Kalau tidak ada, mungkin kita tambah satu hadis lagi Ustaz sebagai penutup. Hadis yang ketiga ya. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman. Jadi kalau kita pernah sering dengar baca Ibnu Umar, itu namanya Abdullah bin Umar. Nama lengkapnya ini dia nih. Abu Abdurrahman. Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar Rasulullah bersabda.
Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 3 sendi, 3 pilar, 3 tiang. 5. Khamsin 5. Pertama, syahadata alla ilaha illallah. Yaitu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka kita lihat itu sebagai pintu gerbang. Maka kemudian kita saksikan orang yang mau masuk Islam dari non-muslim bersahadat dia. Sebagai rukun pertama. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa Muhammad Rasulullah. Kedua, iqamis sholah, ita'iz zakah, hajjul bait, wasaumi Ramadan. Puasa Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Selanjutnya hadis ini disebut sebagai rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Rukun itu sendiri yang menjadi penting harus kita ingat. Rukun itu sendi. Artinya, rukun itu tiang. Lalu Nabi dalam hadisnya menggambarkan Islam bagaikan bangunan. Mana buktinya? Tuh pakai kata bunia, dibangun. Ini isti'arah, memberikan gambaran kepada kita yang memahami, oh Islam itu bagai bangunan. Seperti halnya dalam bangunan ada pondasi, maka dalam Islam juga ada pondasi. Apa itu? Syahadat. Pondasi dalam rumah ibarat syahadat. Apalagi kemudian sholat. Ada tiang. Maka Nabi dalam hadis yang lain, as-sholatu imaduddin. Tiang. Hanya dengan pondasi dan tiang belum disebut bangunan, belum disebut rumah. Maka setelah sholat mengeluarkan zakat. Tiang-tiang dipancang. Terus atap. Zakat adalah simbolnya atap. Tempat fakir miskin bernaung dari panasnya terik matahari dan dinginnya hujan. Ya, dia bernaung itu di zakat. Hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dalam redaksi lain itu puasa dulu. Memberikan informasi kalau di sini hajat dulu bukan persoalan urutan tetapi isi. Kita sebut keempat umpamanya puasa. Puasa itu dinding. Dinding. Bisa di rumah, bisa disebut rumah kalau pondasi doang. Bisa disebut rumah kalau pondasi sama tiang doang. Bisa disebut rumah kalau pondasi, tiang sama atap. Maka berikutnya dinding. Tuh. Oke. Dan teruskan. Puasa seperti disabdakan oleh Nabi. As-saumu junnah. Puasa adalah dinding, tameng. Ya, yang menjaga dari terpaan angin. Baru haji. Hajjul bait. Hajjul boleh, hajjul boleh. Iya, hajjul bait. Pergi haji. Apa itu dalam konteks bangunan? Perumpamaannya, umpamanya adalah teras. Jadi berdasarkan struktur rukun Islam yang dihadiskan oleh Nabi, haji itu teras. Teras itu belakangan. Paham? Sholatnya baik, puasanya baik, syahadatnya baik, zakatnya baik. Baru haji. Maka ibarat bikin rumah zaman dulu emang teras, pagar itu belakangan. Dia pagar itu. Haji. Lalu kemudian kalau kita lihat fenomena dan fakta. Emang benar. Banyak yang kepada sholat haji mah 2-3 kali. Apa maknanya? Dia bikin rumah memang pagar duluan, baru bangunan.
Akhirnya kayak apa? Boleh disaksikan. Ya, haji dulu, sholat belakangan. Ada yang nggak dibangun-bangun, beli kebun. Dia pagar aja. Tuh, ibaratnya yang Islam haji doang. Sholat, zakat, puasanya asal maunya aja. Oh, luar biasa. Bahkan lebih dari itu dihubungkan dengan ayat Al-Quran ketika Allah menyuruh kita berislam pakai kata-kata udhulu, masuk. Memberikan kesan, informasi bahwa Islam itu ruangan. Buktinya pakai kata udhulu, masuklah. Ruang apa? Bukan ruang kelas, ruang aula, lapak, bukan. Ruang kehidupan. Masuklah ke Islam, masuklah ke ruang kehidupan. Apa maknanya? Ruang kehidupan yang kita jalani ini adalah ruang Islam. Islam punya Allah. Ini ruang Allah. Sudah diatur segala sesuatunya terkait aktivitas seorang mukmin muslim di dalam ruangan di mana kita disuruh masuk ke dalam ruangan itu. Ruangan apa? Ruangan kehidupan. Ruangan kehidupan ada aspek-aspeknya yang disebut dengan aspek kehidupan. Aspek kehidupan ada politik. Itu aspek Islam. Ada politik, ada ekonomi, ada sosial, ada budaya. Ada apa saja. Semua itu ruang-ruang kehidupan. Kehidupan itu kehidupan Allah. Allah kasih sistem namanya Islam. Sejatinya sebagai mukmin muslim yang baik, dia berangkat ke kantor atas nama Islam. Kalau sebagai eksekutif, maka dia lalui ruangan kehidupannya itu atas nama Islam. Karena berada dalam ruangan Islam. Ruangan Allah. Sebagai mukmin muslim, kalau non-muslim terserah. Tuh. Maka kalau dia sebagai pejabat melahirkan kebijakan, kebijakan yang syarat dengan la ilaha illallah. Tuh. Wallahu a'lam bishawab. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Iya. Ada yang tanya boleh. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya. Selanjutnya kita buka term tanya dan jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait tema kita dipersilakan. Kita tunggu sekitar 5 menit. Silakan. No question, Sir. Tidak ada pertanyaan kayaknya. Pak Musli? Pak Budi, bagaimana? Udah mantap. Mantap. Belum ada Pak Ustadz. Baik. Makasih Pak Ustadz. Bu Sofia? Tidak? Ustaz. Baik, alhamdulillah kalau pas semua. Jadi dianggap sudah baik, Bapak dan Ibu, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapati bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Ustadz. Sama semuanya. Jam 10 libur, Ustaz. Jam 10. Oh gitu. Ntar libur maksudnya. Iya, libur jam 10. Ya, bagus lah, saya mau kondangan. Ya, baik.